Bab 1101. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Feng Lai. Plus matikan mengatur ulang. Kalau begitu kamu harus menunggu setidaknya 3 bulan. Orang asli yang mendominasi menghela nafas, dan berkata, bagaimanapun, Anda bukanlah seorang pemuda sebagai seorang guru, dan Anda telah melewatkan masa keemasan kultivasi. Anda menghabiskan lebih banyak waktu dalam sublimasi daripada Anda, anak muda. 3 bulan bukanlah waktu yang lama, dan saya bisa menunggu, guru, jangan khawatir. Kata Lu Chen, jika kamu tidak khawatir, akan ada hantu. Sebagai seorang guru, saya juga ingin Saint Pil segera tersedia. Orang sungguhan yang mendominasi berkata, jika Anda mendapat bantuan Saint Pil sekarang, Anda tidak perlu menghabiskan 3 bulan untuk berkultivasi, paling banyak 1 bulan. Sebagai seorang guru, Anda dapat sepenuhnya mengkonsolidasikan wilayah Anda dan menstabilkan kekuatan tempur Anda. Lu Chen mengobrol dengan Daois selama sekitar 1 jam, dan setelah menyelesaikan beberapa masalah, Daois pergi. Setelah itu, Ming Yue dan Waner kembali ke kamar mereka untuk berlatih. Dan Lu Chen juga mulai berlatih, seperti biasa, sambil berendam dalam darah binatang untuk melatih tubuhnya, dan pada saat yang sama berlatih 9 naga Gui Jue, metode latihan tubuh sudah benar. Konsentrasi aura langit dan bumi di sini adalah 90.000 kali lipat, yang cocok untuk budidaya Lu Chen. Segera setelah latihan diaktifkan, keempat urat naga dengan panik melahap aura dalam jumlah besar, dan kemudian mengubahnya menjadi energi sejati dalam jumlah besar, yang disalurkan ke anggota badan dan tulang seluruh tubuh. Dan kekuatan lapisan pertama kesengsaraan surgawi, yang lahir belum lama ini, memperoleh nutrisi energi dari esensi sejati di dalam tubuh, dan dengan demikian secara bertahap menguat dan menjadi lebih kuat. Namun fokus latihan Lu Chen bukanlah pada kekuatan malapetaka, tetapi pada jiwa. Lu Chen bukanlah seorang kultivator jiwa, dia tidak mengetahui metode pengembangan jiwa, dan tidak ada metode tentang pengembangan jiwa dalam ingatannya. Tapi Lu Chen Seng memiliki urat naga jiwa. Vena jiwa naga memiliki ciri khas yaitu dapat berkomunikasi dengan jiwa. Lu Chen telah menggunakan pikirannya untuk mengendalikan vena jiwa naga, dan membiarkan energi sejati yang diubah olehnya dituangkan ke dalam jiwa. Tapi jiwa adalah ketiadaan. Meski menyatu dengan tubuh, namun tidak bisa langsung menyerap energi tubuh. Tetapi dengan infus langsung dari vena jiwa naga, semuanya berbeda. Jiwa menyerap energi dari esensi sejati, dan secara alami tumbuh secara bertahap. Hari demi hari, aura gunung tempat Lu Chen berada berangsur-angsur menjadi lebih tipis, dan dilengkapi dengan aura puncak gunung lainnya. Sebulan kemudian, Lu Chen meninggalkan Bea Cukai. Beberapa tetua keluar untuk menyelidiki masalah ini, tapi tidak ada apa-apa. Salah satu alasannya adalah tempat di mana Lu Chen berada terpencil dan pengaruhnya relatif kecil. Kedua, ini bukan pertama kalinya Xuantian Daozong memiliki energi spiritual yang tipis. Hal ini telah terjadi berkali-kali pada murid sekte luar, sekte dalam, inti dan biografi sejati. Sekarang muncul di pegunungan tempat para murid alam kesengsaraan surgawi berlatih. Ini bukan apa-apa aneh. Sebenarnya, masalah ini tidak perlu diselidiki terlalu jauh. Sejak aura dikosongkan di Akademi Murid Zhenchuan, ada tetua yang tahu siapa yang paling dicurigai. Setiap kali Lu Chen tinggal di halaman murid, energi spiritualnya akan berkurang secara misterius, tetapi kepala tetua yang bertanggung jawab atas halaman murid sejati tidak berani menyelidikinya. Sebab, saat itu status Lu Chen tidak biasa. Murid langsung nenek moyang, siapa yang berani mengejarnya tanpa takut mati. Belum lagi Lu Chen mengosongkan aura satu pihak. Bahkan jika dia mengosongkan aura seluruh sekte, tidak ada yang berani mengatakan sebaliknya. Alasan mengapa Lu Chen meninggalkan Bea Cukai adalah untuk segera melewati kesengsaraan. Sebab, 1 bulan telah berlalu, batasan surga telah dicabut, dan Anda dapat melewati musibah kedua. Terlepas dari kuat atau tidaknya kekuatan bencana tingkat pertama, dia harus mengulur waktu untuk melewati bencana kedua. Jika tidak, hari pertarungan yang menentukan antara dia dan murid Patriark Changyu tidak akan mampu mengejar kesengsaraan ketiga. Namun, semua anggota Legiun Fanatik dan murid Shenmu memilih untuk meninggalkan adat istiadat pada hari ini. Mereka telah direndam dalam air yang menenangkan, semangat primordial mereka semakin kuat, dan mereka memiliki keuntungan besar dalam melewati malapetaka. Setelah sebulan pelatihan terendam, juga sangat mudah dan berhasil untuk melewati bencana kedua. Oleh karena itu, mereka pun bersemangat untuk mengatasi malapetaka tersebut secepatnya,
membiarkan kekuatan malapetaka menambah lapisan lagi, dan memasuki malapetaka kedua dari malapetaka tersebut. Kalau begitu, mari kita lalui kesengsaraan bersama-sama. Lu Chen memimpin kerumunan menuruni gunung, meninggalkan gunung, dan langsung menuju rumah tetua. Orang asli yang mendominasi mendukung Zheng Fang untuk muncul, dan dia meminta Zheng Fang untuk menjadi pengawal Lu Chen. Untuk masalah penting seperti melintasi perampokan, wajar jika meminta Zheng Fang keluar dan mengawalnya. Penatua Zheng, inilah yang dia lakukan. Namun, sebelum sampai di rumah tetua, dia dihentikan oleh Bai Chun dalam perjalanan. Xiao Zhu, ada sesuatu yang terjadi di Gua Setan Besar. Pertempuran lain di tingkat alam kesengsaraan surgawi. Tidak, itu hal lain. Tidak apa-apa jika kamu menyelesaikannya, aku bergegas melewati kesengsaraan, dan aku tidak punya waktu untuk berurusan dengan Gua Setan Besar. Hei, leluhur kecil, aku tidak bisa menyelesaikannya. Bahkan kamu tidak bisa memperbaikinya, bagaimana aku bisa menyamakannya? Kamu harus menemukan Raja Besar. Master Sekte Agung ada di Gua Setan Besar, dan dia juga tidak bisa melakukannya. Kamu harus mengatasi masalah ini, tidak ada yang bisa menyelesaikannya. Bagaimana dengan tuanku? Nenek moyang sekarang adalah orang suci, dan Gua Setan Besar tidak mengizinkan orang suci muncul. Ini adalah pemahaman diam-diam antara ras manusia dan ras iblis. Bai Chun berkata, jika leluhur memasuki Gua Setan Besar, itu akan merusak keseimbangan kekuatan tempur antara kedua belah pihak, yang berarti memulai perang habis-habisan. Tanpa perintah dari benua tengah, termasuk wilayah Desolate Timur, 4 wilayah utama tidak diperbolehkan memulai perang habis-habisan tanpa izin. Sebaliknya, hal yang sama terjadi pada klan iblis. Monster terkuat yang kamu lihat di Gua Iblis hanyalah yang mulia, bukan orang suci. Mendengar ini, Lu Chen mengerutkan kening, saya benar-benar sedang terburu-buru. Bisakah Anda menunggu saya kembali dari kesengsaraan sebelum memasuki Gua Setan Besar? Tidak ada waktu, jika kamu tidak pergi ke sana, Yao Zhu akan melakukan kerusuhan. Bai Chun dengan cepat menggelengkan kepalanya, dan berkata tanpa daya, sebenarnya, aku juga tidak ingin mengganggu Xiao Zhu, tapi aku juga mematuhi perintah dari penguasa agung untuk memanggilmu untuk menyelesaikan masalah. Tolong jangan mempersulit keadaan, untukku, Xiao Zhu. Ternyata Raja Agung memanggilku. Lu Chen membuka matanya sedikit, merasa situasinya tidak normal, jadi dia menunda rencana untuk melewati bencana, dan memimpin kerumunan untuk mengikuti Bai Chun dengan tergesa-gesa. Sepanjang perjalanan, Bai Chun juga menjelaskan secara singkat situasinya kepada Lu Chen, agar Lu Chen bisa lebih memahaminya. Kali ini, klan monster kuat dari Gua Setan Besar keluar dengan kekuatan penuh, dan puluhan ribu pasukan bergegas langsung ke kota pertahanan. Tapi tidak ada serangan, tapi monster kuat dari ras monster keluar dan meminta Lu Chen untuk bertarung berdasarkan namanya. Tetapi sebelum Lu Chen sempat bertanya siapa pihak lain itu dan seberapa tinggi levelnya, dia mencapai pintu masuk Gua Iblis, jadi dia tidak punya pilihan selain masuk dan berbicara. Di kota pertahanan, 5 juta murid sekte luar berdiri. Sekilas, Lu Chen melihat bahwa Qin Xing memimpin semua murid di alam kesengsaraan surgawi untuk bersiap menghadapi pertempuran di atas 5.000 kaki di atas tanah. Ternyata semua murid sudah dimobilisasi, kenapa tidak ada yang memberitahuku? Lu Chen bertanya, Xiao Zhu sedang mundur, dan semua orang tidak ingin mengganggumu dan pasukanmu. Jika kamu tidak harus keluar, aku tidak akan mendatangimu. Kata Bai Chun. Lu Chen terus melihat ke atas ke langit, dan di atas 10.000 kaki, dia melihat banyak tetua, dan Zheng Fang ada di antara mereka. Dan penguasa agung Tao Jin ada di lantai atas, memegang senjata naga, dan menghadapi monster kuat Parubaya. Orang kuat Yao Zhu Parubaya tampak marah, tapi dia lebih mirip Antong. Brengsek, mata Lu Chen berbinar, dan dia mungkin menebak siapa orang itu. Bukankah ini wajah tampan ayah Antong? Lao Su dari Antong adalah penguasa gua dari Gua Setan Besar, memegang pasukan di tangannya dan mendominasi satu sisi. Dia menghapuskan putranya, dan dia secara alami datang untuk membalas dendam, tetapi itu terjadi sedikit lebih lambat dari yang diharapkan. Tidak heran bahkan penguasa agung pun tidak dapat menyelesaikan masalah ini. Jika dia tidak datang untuk menyelesaikannya, klan monster pasti akan melakukan kerusuhan, dan pertempuran ini pasti tidak akan ada habisnya. Namun, penguasa agung memanggilnya, bukankah dia akan mengirimnya untuk mati? Pikiran ini muncul di benak Lu Chen, tetapi hanya sekilas. Sebab,
Ini tidak mungkin. Kecuali tuannya sudah mati, siapa yang berani menyentuhnya? Di bawah orang kuat Yaozu Parubaya, ada banyak yang mulia Yaozu yang mengikuti, dan pemimpinnya adalah Mo San. Lebih jauh ke bawah, ada pasukan alam kesengsaraan surgawi, pasukan alam pemurnian dewa, pasukan alam teras abadi, dan pasukan alam Xuanming dari Yaozu, serta pasukan darat alam Tiangang yang tidak dapat dilihat. Benar saja, klan iblis keluar dengan kekuatan penuh. Di pihak Xuantian Daozong, hampir semua kekuatan tempur mereka telah habis. Sejak Lu Chen bergabung dengan sekte Xuantian Dao, dia juga memasuki gua setan besar untuk bertarung berkali-kali. Kedua belah pihak memiliki tingkat pengendalian tertentu, dan belum pernah terjadi pertempuran sebesar ini. Setelah kedua belah pihak bertarung, itu akan menjadi pertarungan tingkat tertinggi di gua setan besar. Pertempuran akan sengit dan kerugiannya akan besar. Lu Chen segera menyadari bahwa ini adalah pertempuran yang tidak mampu dilawan oleh kedua belah pihak. Alasannya sangat sederhana, karena Lu Chen mengetahui dari An Yu bahwa medan perang utama dua ras manusia dan iblis tidak berada di 4 wilayah utama. Gua setan besar yang dijaga oleh Xuantian Daozong hanyalah medan perang lokal yang tidak penting antara kedua klan. Selama kekuatan tempur kelas atas kedua belah pihak tidak seimbang, tidak peduli bagaimana mereka bertarung, hal itu tidak akan mempengaruhi keseluruhan situasi medan perang utama kedua belah pihak. Bagaimanapun, murid-murid sekte Xuantian Dao mati di pihak manusia, dan pasukan guru gua mati di pihak Yaozu. Selama tata letak strategis asli tidak hancur, Zhongzu dan Yao Chao akan diam saja. Oleh karena itu, tidak ada pihak yang ingin melakukan pertempuran tingkat tertinggi ini, dan tidak ada yang mampu menanggung kerusakan. Pertempuran yang tinggi. Kalau tidak, kedua belah pihak pasti sudah mulai bertengkar sejak lama, dan apakah mereka masih akan menunggu dia masuk? Kakak senior Lu Chen ada di sini. Seseorang memperhatikan bahwa Lu Chen telah memasuki kota berbenteng, dan segera berteriak. Segera, terlepas dari langit atau tanah, semua murid Xuantian mengalihkan pandangan mereka dan mendarat di Lu Chen. Aku akan menemui kakak senior Lu Chen. Aku sudah menunggu untuk bertemu Xiao Su. Semua murid Xuantian dan semua tetua berteriak satu demi satu. Setelah itu, pasukan Yaozu di langit juga melihat ke atas, termasuk Mo San dan para yang mulia Yaozu. Jauh di atas langit, mata monster kuat Parubaya yang memandang Lu Chen penuh dengan amarah yang mengamuk, seolah dia ingin menyemprotkannya dan membakar Lu Chen sampai mati. Lu Chen, kamu di sini. Penguasa Agung Tao Jin memiliki mata yang rumit, tetapi dia tetap memaksakan senyum, dan nadanya cukup lembut. Tidak mungkin, dia harus memiliki sikap yang baik terhadap Lu Chen. Siapa yang mengatakan bahwa Lu Chen adalah murid langsung leluhur? Tuan yang berdaulat, apa perintah Anda untuk memanggil saya masuk? Lu Chen memberi hormat secara simbolis untuk menunjukkan kesopanannya. Gua di gua setan besar terutama untuk membalaskan dendam putranya. Tao Jin berhenti berbicara di tengah kalimat, dan tidak perlu berkata apa-apa lagi. Lu Chen adalah orang yang cerdas dan tahu apa yang ingin dia katakan. Apakah dia ayah Antong? Lu Chen secara alami mengerti apa yang dimaksud Tao Jin, jadi dia mengulurkan tangannya dan menunjuk monster kuat paruh baya itu. Kamu adalah Lu Chen. Mata pembangkit tenaga listrik Yaozu paruh baya berubah dingin, kamu kejam, dan kamu menghancurkan putraku Antong, membuat hidup putraku lebih buruk daripada kematian. Hari ini, penguasa gua ini bersumpah untuk membalas dendam, dan ingin kamu melakukannya. Rasakan bagaimana rasanya hancur. Aku sudah merasakan rasanya digulingkan, aku tidak tertarik mencobanya lagi. Lu Chen mengatakan yang sebenarnya. Apakah kamu sudah dihapuskan? Kapan? Bertahun-tahun lalu. Dihapuskan dan masih bisa berlatih, siapa yang kamu selingkuh? Aku selingkuh dari cucuku. Kamu berani memarahi tuan gua. Pria kuat Yaozu paruh baya itu gemetar karena marah, jika Tao Jin dari sisi berlawanan tidak memandangnya dengan iri, dia akan menamparkan bajingan kecil itu sampai mati di tempat. Aku tidak memarahimu, tetapi kamu tidak mau duduk. Lu Chen menanggapi dengan tenang, sampai pihak lain hampir terbakar amarah. Oke, berdebat tidak bisa menyelesaikannya, biar ku beritahu, diam. Saat ini, Tao Jin membuka mulutnya. Lu Chen, kamu punya dua pilihan. Yang pertama adalah menyelesaikan sendiri keluhan pribadimu dengan guru gua agung. Dan yang pertama adalah seluruh sekte Xuantian Dao membantumu. Tao Jin berkata dengan serius. Jika saya memilih yang kedua, apakah seluruh sekte akan bertarung dalam pertempuran tingkat tertinggi ini untuk saya?
Lu Chen bertanya. Kanan. Tao Jin mengangguk, dia bisa menggunakan kekuatan klan untuk melakukan pertempuran yang akan sangat merusak murid langsung leluhur. Jika itu orang lain, itu tidak akan berhasil. Bagaimana dengan yang pertama, apakah kamu mendorongku keluar untuk mati? Lu Chen bertanya lagi. Hampir. Setelah Tao Jin mengucapkan kalimat ini, wajahnya sudah pucat, dan ada juga sedikit rasa bersalah. Bagaimana cara menyelesaikan keluhan pribadiku dengan monster Rache Cave Master? Lu Chen bertanya lagi, memenggal kepalaku dan memberikannya padanya. Solusi bagi pejuang, duel. Kata Tao Jin. Lu Chen menyeringai, di mana penguasa Gua Agung, meskipun dia menahan napas, menurutku wilayahnya mirip dengan penguasa agung. Ya, Yang Mulia Tubuh Emas. Tao Jin mengangguk. Yang Mulia bertubuh emas sedang berduel dengan alam pemurnian dewa setengah langkah, apakah menurutmu ini adalah pertarungan? Ini jelas mendorongku untuk memberikan kepalanya. Tabel, Tuan yang berdaulat, Anda tidak boleh membuatkan pertanyaan pilihan ganda pertama untuk saya. Jika Anda benar-benar ingin mengaturnya, itu akan ditentukan oleh Tuan saya. Lu Chen, kamu salah paham, Guru Gua Agung telah berbicara dengan saya, dia tidak akan melawanmu, jadi orang yang berduel denganmu bukanlah Guru Gua Agung. Tao Jin dengan cepat menjelaskan, itu Ansi, putra tertua dari Guru Gua Agung, yaitu saudara Antong, yang keluar untuk melawanmu. Jadi begitu, Lu Chen tiba-tiba menyadari, tetapi berkata, bagaimana dengan yang lain? Saya ingin bertemu orang-orangnya terlebih dahulu, dan kemudian membuat pilihan. Petik 2. Setelah Tao Jin selesai berbicara, Lu Chen melompat ke atas kota, dan segera melihat seorang pria kesepian 10 mil jauhnya dari kota. Penguasa bumi. Yang Mulia Bumi adalah iblis muda, mirip dengan Antong, tetapi lebih tinggi dan lebih kuat dari Antong. Itu benar-benar kamu. Lu Chen tersenyum. Ketika dia menyelinap ke kota utama Gua Setan Besar, dia telah melihat iblis muda itu di gua rumah Tuan Gua. Saat itu, identitasnya adalah Lucky, seorang pejuang dari klan monster, dan monster muda itu sangat mengaguminya, dan bahkan memberinya banyak mata air spiritual. Dia adalah penguasa bumi. Lu Chen menatap Tao Jin dan berkata begitu. Jadi, kubilang jika kamu berduel, itu hampir seperti mengirim dirimu sendiri ke kematian. Tao Jin mengangguk, dan berkata, jadi, seluruh sekte siap berperang, saya ingin mendengar kata-kata tulus Anda. Jika bukan saya orang yang terlibat, tetapi orang lain, apakah Anda akan melawan pertempuran ini dengan seluruh kekuatan Anda? Lu Chen tiba-tiba bertanya. Tidak akan. Tanpa pikir panjang, Tao Jin menjawab dengan tegas. Jadi begitu. Lu Chen juga mengangguk, tahu bagaimana memilih, jadi dia mengarahkan pandangannya pada Master Gua dan mulai menggali lubang. Monster tua, kamu ingin aku memilih yang mana? Sombong? Kamu berani bersikap kasar kepada pemilik gua ini. Percaya atau tidak, pemilik gua ini akan membunuhmu. Tuan Gua sangat marah, tetapi sebelum dia menyelesaikan kata-kata marahnya, Lu Chen dengan dingin menyela dia, berhenti bicara omong kosong, aku tidak menyebutmu goblin tua, aku memberimu wajah, jangan memaksakan hidung dan matamu. Jawab pertanyaanku dengan cepat, atau aku akan memutuskan pilihan yang menyakiti keduanya. Lu Chen sama sekali tidak takut pada Guru Gua Agung, setidaknya tidak sekarang. Jika Guru Gua ingin bergerak, dia pasti sudah melakukannya sejak lama, mengapa kamu masih berbicara omong kosong dengannya? Dia memperhatikan Master Gua Agung, seperti Tao Jin, tidak ingin bertarung di level tertinggi. Oleh karena itu, dia bertekad untuk menjadi penguasa Gua Besar. Tentu saja, pilih yang pertama. Master Gua memaksa kemarahannya kembali ke perutnya sebelum dia hampir tidak bisa mengucapkan kalimat ini. Apa gunanya aku memilih yang pertama? Lu Chen bertanya. Keuntungannya adalah bisa menyelesaikan keluhan antara kamu dan keluargaku. Melihat bahwa Lu Chen masih mencari keuntungan, penguasa Gua Besar menjadi marah lagi, kamu bertarung dengan putra sulungku Ansi, tidak peduli kamu menang atau kalah, semua keluhan dan keluhan akan terhapuskan. Bagaimana jika saya menang? Lu Chen bertanya lagi. Jika kamu kalah, aku tidak menginginkan nyawamu, tetapi bagaimana dengan putra kedua? Antong, kamu dapat melakukan apa yang kamu inginkan. Guru Gua berkata, jika kamu menang, segala keluh kesah dan keluh kesah akan terselesaikan juga. Anda akan mundur sepenuhnya, dan penguasa Gua akan memimpin pasukannya kembali. Saya mengerti. Maksud Anda, tidak peduli saya menang atau kalah, saya tidak baik.
Lalu mengapa saya harus berhadapan langsung dengan penguasa bumi? Apa manfaat yang Anda inginkan? Sang guru gua bertanya dengan sabar. Pertama-tama, saya ingin hak untuk menang. Lu Chen terus menggali sebuah lubang. Apa hak untuk menang? Penguasa gua besar siap memasuki lubang. Kamu bahkan tidak memahami ini, aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu menjadi penguasa gua agung. Lu Chen menghela nafas. Di tempat itu, penguasa gua sangat marah hingga dia mengangkat tinjunya dan hampir mengamuk. Dia sangat marah sehingga sulit untuk tenang, dan dia memiliki keinginan yang samar-samar untuk menyerang. Izinkan saya bertanya, Anda hanya peduli menang dan kalah. Pernahkah Anda memikirkan hasil imbang? Ketika Lu Chen menanyakan pertanyaan seperti itu, guru gua langsung tercengang. Ini, bagaimana bisa ada seri? Sama sekali tidak mungkin. Tidak ada yang mutlak dalam segala hal, keajaiban terjadi secara acak. Lu Chen tersenyum dan bertanya lagi, bagaimana jika seri? Apakah itu berarti saya kalah atau menang? Poin ini tidak jelas, bagaimana cara berduel? Bagaimana cara memilih? Bagaimana cara memetik bambu? Menggulung bambu? Sang guru gua tertegun lagi. Apakah duel dan duel ada hubungannya dengan tongkat bambu? Jangan khawatir tentang detailnya, tolong jawab pertanyaanku dengan serius. Lu Chen berkata dengan serius. Pemimpin gua tidak langsung menjawab, tapi melihat ke bawah, ke arah Ansi. Dia tahu bahwa kekuatan tempur Lu Chen sangat kuat, metodenya tidak terduga, dan dia memiliki kekuatan untuk menembus kekuatan alam kesengsaraan surgawi, jadi dia tidak berani membuat keputusan untuk putra sulungnya, dia harus bertanya pendapatnya. Dan Ansi melipat tangan di dada, menatap Master Gua tanpa ekspresi, lalu mengangguk pelan. Master Gua Agung mendapat jawabannya, tapi dia berkata dengan percaya diri, jika Anda bermain imbang dengan Ansi, meskipun Anda menang, ini adalah hak untuk menang yang Anda inginkan, bukan? Cerdas, itu benar-benar materi untuk menjadi penguasa gua besar. Lu Chen tersenyum sedikit, tetapi bahkan kalimat ini mencekik guru gua dengan cukup keras. Kamu bisa turun dan melawan Ansi. Desak sang guru gua. Jangan khawatir, putra sulungmu adalah penguasa bumi, dan aku bahkan belum berada di alam dewa pemurnian. Aku sudah memiliki hak untuk menang, dan itu sama sekali tidak menguntungkan. Lu Chen berkata begitu. Apalagi yang kamu inginkan? Katakan saja semuanya sekaligus, penguasa gua tidak punya waktu untuk ngobrol denganmu. Tuan gua berkata dengan marah lagi. Kamu bersumpah atas nama Dewa Iblis, jika aku, Lu Chen, mengalahkan Ansi, dalam 1 tahun, klan iblismu tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang Xuantian Daosong. Lu Chen akhirnya mengungkapkan lubang itu, dan dia tidak akan pernah menyerah sampai Tuan Gua dipaksa masuk ke dalam lubang itu. Apakah kamu masih ingin penguasa gua bersumpah? Wajah pemilik gua berubah, dan ada puluhan juta orang yang menonton. Dia adalah seorang yang mulia bertubuh emas yang agung dan penguasa gua setan besar. Dia memegang puluhan ribu tentara iblis di tangannya. Tentu saja saya menang, jadi saya ingin keuntungannya, dan keuntungannya paling besar. Lu Chen tersenyum, dan berkata, kamu pasti adalah penguasa gua setan besar, dan kamu harus bersumpah secara pribadi sebelum kamu dapat mempercayainya. Dalam sekejap, semua orang di tempat kejadian mengalihkan pandangan mereka ke guru gua agung. Lu Chen menetapkan persyaratannya, dan itu tergantung pada apakah guru gua agung menerima tawaran tersebut. Terus terang, itu memalukan bagi guru gua. Jika Anda tidak menerima langkah tersebut, pertempuran sengit akan diselesaikan. Saat kedua belah pihak bertarung, banyak yang mulia harus binasa. Di bawah yang mulia, lebih banyak lagi orang yang meninggal. Terimalah triknya, bukan karena guru gua agung tidak bisa menjadi master, tetapi guru gua agung tidak bisa melepaskan wajah ini. Pada saat ini, banyak orang memahami bahwa Lu Chen telah memakan guru gua sampai mati. Manusia Lu Chen, kamu. Guru gua sangat marah hingga darahnya mendidih, dan dia hampir mengamuk. Begitu dia tidak bisa tenang, kepalanya menjadi panas, dan sangat mungkin untuk mengirim pasukan berperang. Melihat hal tersebut, Tao Jin meremas keringat di tangannya, diam-diam berjaga, siap bertarung kapan saja. Suasana di tempat kejadian menjadi berat, hawa dingin menjadi semakin intens, dan aroma perang menjadi semakin serius. Pada saat ini, 10 mil di luar kota, sebuah sumpah datang dari bumi, Kuil Anku bersumpah atas nama Dewa Iblis, jika Kuil Anku kalah dari suku Lu Chen dalam duel, dalam waktu 1 tahun, iblisku suku tidak akan bisa menyerang Xuan Xuan.
Kota Pertahanan Tian Daozong. Jika kamu melanggar sumpahmu, kamu akan dihukum oleh Dewa Iblis, dan kamu akan mati tanpa tempat untuk mati. Mata semua orang menoleh, dan semuanya tertuju pada Ansi yang sedang bersumpah. Penguasa gua besar diam-diam menghela nafas, lega, sumpah Ansi benar-benar tepat waktu. Membuat Ansi bersumpah untuknya sama saja dengan menyelamatkan mukanya, dan itu juga menyelamatkannya dari keharusan mengirim pasukan berperang ketika rasa malu lamanya berubah menjadi kemarahan. Kau bersumpah itu berhasil. Lu Chen menatap Ansi dan bertanya. Sumpah anakku Ansi diakui oleh penguasa gua ini, dan itu sah. Penguasa gua mengumumkan dengan keras, suaranya seperti guntur, dan menyebar ke seluruh hutan belantara. Sumpah tuan muda itu sah. Dalam sekejap, puluhan juta prajurit Yaozu berteriak serempak, mengguncang langit dan bumi. Setelah tangisan yang menggemparkan bumi, terdengar lagi tawa hangat dari dunia, hahaha. Sesosok yang kuat melonjak dari kota pertahanan, melangkah keluar, dan dalam beberapa langkah sang penguasa gua tidak dipaksa masuk ke dalam lubang, namun Ansi berinisiatif untuk masuk ke dalam lubang tersebut. Bagaimana mungkin Lu Chen tidak tertawa? Lu Chen pernah berada di rumah tuan gua sebelumnya, jadi dia secara alami mengetahui sesuatu tentang ketiga ayah dan anak tuan gua. Di antara dua saudara iblis, Ansi dan Antong, Ansi memiliki bakat tertinggi, basis budidaya tertinggi, dan kekuatan tempur terkuat, dan dia hampir sama baiknya dengan Antong dalam 100 atau lebih. Yaozu juga memiliki prinsip menghormati yang kuat. Tentu saja, guru Gua Agung paling menghargai Ansi, dan menganggap Ansi sebagai penerus guru Gua Agung. Oleh karena itu, Kuil An bersumpah, yang setara dengan sumpah guru Gua Agung. Kedua bapak dan anak ini bisa dibilang memakai celana yang sama, siapapun sumpahnya sama. Dengan kemenangan lotere, Lu Chen secara alami menjadi lebih termotivasi untuk bertarung. Jika tidak, maka dia harus berjuang juga. Tidak bisakah membiarkan Xuantian Daozong datang ke pertempuran level tertinggi untuknya? Dalam pertempuran semacam ini, pangkat yang mulia adalah tingkat kekuatan tempur tertinggi, dan di bawah yang mulia, semuanya adalah sampah. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, dia tidak bisa membunuh yang mulia, apalagi membalikkan keadaan sendirian. Dia terbiasa membalikkan keadaan, karena dia tidak bisa membalikkan keadaan dalam pertempuran, maka dia bisa membalikkan keadaan dalam duel. Ansi, meskipun dia adalah yang mulia bumi, auranya melonjak dan auranya tidak stabil. Sepertinya dia baru saja menerobos penguasa bumi yang lemah. Meskipun Lu Chen hanya memiliki satu tingkat kekuatan kesengsaraan surgawi, dia juga telah berkultivasi ke kondisi puncak. Dia mengorbankan pisau pemotong langit keempat, yang sangat kuat, dan dia bisa menebas dengan santai di bawah yang mulia. Tentu saja, di hadapan yang mulia bumi yang lemah, Anda tidak tahu apakah Anda bisa membunuh atau tidak, tetapi Anda harus bertarung. Lu Chen memperkirakan kemungkinan dia terikat dengan Ansi lebih dari 70%. Itu sebabnya dia bersikeras mengambil hak untuk menang. Faktanya, dia mengarang kemenangan ini dengan benar, dan dia tahu bahwa guru Gua Agung dan Ansi pasti akan menerimanya. Bagaimana tidak diterima? Alam dangkalnya hanya setengah langkah menuju alam pemurnian para dewa, jadi jika dia dipilih bersama penguasa bumi, dia pasti akan kalah. Bahkan orang bodoh pun berani menjanjikan Lu Chen hak untuk menang. Terlebih lagi, Great Grotto Master dan Ansi tidaklah bodoh. Kalau tidak, Ansi akan bersumpah atas nama Dewa Iblis. Dalam setahun, Yaozu tidak diizinkan mengambil inisiatif menyerang Xuantian Daozong, dan guru Gua akan setuju. Seluruh pasukan klan monster benar-benar merespons, dan tidak ada yang keberatan. Ini jelas merupakan hasil dari melihat Lu Chen mati, dan baru kemudian menerimanya dengan senang hati. Lubang Lu Chen tidak hanya mengadu ayah dan anak guru Gua Agung, tetapi juga mengadu puluhan juta pasukan iblis ke dalamnya. Ini adalah lubang abad ini. Setelah Lu Chen bermain imbang dengan Ansi, tidak akan ada lagi pertempuran di Gua Setan Besar dalam waktu 1 tahun, yang sangat bermanfaat bagi Xuantian Daozong. Xuantian Daozong dapat beristirahat, berkembang dengan penuh semangat, dan memulihkan vitalitasnya. Hanya saja sisi Yaozu penuh dengan kegembiraan, sedangkan sisi Xuantian Daozong tertutup awan gelap. Semua orang tahu bahwa kekuatan bertarung Lu Chen tidak normal, tetapi tidak ada yang tahu seberapa kuat kekuatan bertarung Lu Chen. Masih kalimat yang sama, di bawah yang mulia, semua orang adalah semut. Bahkan jika Lu Chen bisa membunuh ahli alam kesengsaraan surgawi terkuat, dia tidak bisa membunuh penguasa bumi.
Kekuatan adalah segalanya. Keajaiban tidak terjadi. Oleh karena itu, hati semua murid Xuantian tergantung di tenggorokan mereka. Terutama Mingyue dan Xiao Wan yang bahkan siap mati cinta. Bahkan Tao Jin, sang patriark di atas langit, siap dihukum berat oleh leluhurnya. Tao Jin juga tidak bisa menahannya. Kamu, Lu Chen, jangan menyia-nyiakan siapapun, tetapi kamu hanya memilih putra master gua yang hebat untuk disia-siakan, dan dia tidak dapat menangani kemarahan sebesar itu. Yang pertama adalah mengorbankan Lu Chen, dan yang lainnya adalah berperang secara langsung. Akibat perang, dia dapat memperkirakan berapa banyak kerugian yang akan ditimbulkan. Setidaknya 2 juta murid Xuantian akan mati, dan lebih dari separuh tetua di tingkat terhormat juga akan binasa. Sejak saat itu, Xuantian Daozong mengalami cedera serius, keluar dari sekte besar, dan menjadi sekte kelas 2. Sekarang Lu Chen menghindari pertempuran tingkat tinggi, mengambil inisiatif untuk mengabdikan dirinya, dan memberikan kontribusi yang tak terhapuskan kepada sekte tersebut. Tidak peduli bagaimana nenek moyang menghadapinya di masa depan, dia akan bersedia menerimanya. Bagaimanapun, di matanya, peluang Lu Chen untuk menang adalah nol, dan dia tidak bisa mati, tetapi dia adalah pecundang. Karena, guru gua besar telah bernegosiasi dengannya, untuk tidak memiliki nyawa Lu Chen, selama Lu Chen, seperti Antong, menghapus basis kultivasinya dan menjadi orang yang tidak berguna. Hai, Lu Chen melambaikan tangannya dan menyapa Ansi seperti ini. Itu sopan, tapi aku tidak suka itu. Ansi mencibir, kamu sudah lama menindas adikku yang bodoh. Kupikir aku akan bertemu denganmu sejak lama, tapi sayang aku tidak bisa. Pergi, yah, sepasang saudara iblis, hubungannya sangat baik, adik laki-lakinya dipukuli, dan kakak laki-lakinya keluar. Dulu kalau kamu menindas Antong, asal dia bisa pulang, tidak masalah. Ansi terus mencibir, tapi kali ini, beraninya kamu menghapusnya, membuatku marah sekali. Ingin membunuhku? Lu Chen bertanya. Aku ingin membunuhmu, tapi Raja Agung itu menyelamatkan hidupmu. Ansi menengadah ke langit, memandang Tao Jin di atas, dan berkata dengan marah, saya tidak punya pilihan selain menempati posisi kedua, menghapuskan kultivasi Anda, dan menjadikan Anda seperti adik laki-laki saya, sepotong kayu yang tidak berguna selamanya. Jadi ada apa dengan kakakmu? Apakah makan dan minum lazat membutuhkan seseorang yang menjaganya? Lu Chen bertanya lagi. Kamu masih berani menertawakan adikku. Wajah Ansi menjadi dingin. Aku tidak mengejek, aku dengan tulus bertanya padamu. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, jangan jahat padaku, aku tidak membunuhnya, tapi biarkan dia hidup, kamu harus berterima kasih padaku. Jika kamu membunuhnya, kamu tidak akan digulingkan hari ini, tetapi akan dikuburkan bersama saudaraku. Ansi sedikit marah. Itu, kamu harus memiliki kemampuan itu dulu. Seperti yang dikatakan Lu Chen, dia menghunus pedang Lansuang, bagaimana kamu ingin melawan duel ini? Terserah kamu. Ansi tampak dingin dan sombong, menatap Lu Chen dengan mata orang cacat. Saya suka menentukan hasil dengan satu gerakan, yang menghemat kekhawatiran, tenaga, dan waktu. Lu Chen menggali lubang besar, kuil yang gelap itu jatuh ke dalam lubang. Setelah satu gerakan, kamu mati atau aku mati. Lu Chen terus menggali. Setuju. Ansi terus terjatuh. Jika kamu tidak mati setelah satu gerakan, bagaimana jika aku tidak mati? Lu Chen menggali lubangnya lebih dalam. Kalau begitu tidak perlu bertanya lagi, ikat. Lubang Ansi lebih dalam. Saya punya hak untuk menang. Lu Chen dengan baik hati mengingatkannya bahwa dia telah kehabisan niat buruknya. Dia pernah berhubungan dengan Ansi dan tahu sedikit tentang temperamen Ansi, jadi dia sengaja mengingatkannya. Mata orang ini tinggi di atas, dia sangat menghargai dirinya sendiri, dan dia menganggap dirinya sebagai arogansi ras monster. Orang-orang seperti itu. Tidak, monster jenis ini memiliki rasa hormat yang sangat kuat, dan sangat mudah untuk ditipu. Aku tahu, tapi jika aku bergerak, kamu akan mati, jadi apa gunanya hak untuk menang? Ansi terus menyilangkan tangan di depan dada, dengan kepala terangkat, wajahnya dingin, tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Dia bergerak-gerak. Oke, menyegarkan. Dalam sekejap, suara nyanyian naga datang dari tubuh Lu Chen satu demi satu, dan 4 urat naga muncul dan mengelilinginya. Di mata Lu Chen, 4 naga langsung muncul, 1 merah, 1 kuning, 1 hijau dan 1 hitam. Saat berikutnya, kekuatan Lu Chen melonjak, momentumnya seperti pelangi,
seperti Dewa Naga yang turun ke dunia, memandang rendah dunia, ada 4 penglihatan, dan aku khawatir itu adalah jenis bakat seni bela diri khusus, jadi kekuatan tempurmu sangat kuat. Ansi meliriknya, penglihatannya terangkat, dan setetes air besar muncul di kehampaan di belakangnya, jadi, aku tidak akan meremehkan musuh karena levelmu yang rendah. Bagaimanapun, tubuh Ansi mencibir, dan uap air yang tak terhitung jumlahnya menguap ke seluruh tubuhnya, membentuk awan kabut air yang sangat besar. Jari-jari 10 kaki seluruhnya tertutup kabut air, dan Ansi diselimuti kabut air, hanya menyisakan sosok samar-samar. Pistol air. Sosok itu mengulurkan tangannya yang besar, dan kabut air yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mengembun menjadi bayangan tombak, muncul di tangan besar itu. Tubuh roh air. Fisik seni bela diri yang langka. Siapapun dengan perawakan istimewa ini pasti menjadi seniman bela diri kelas 1. Seberapa kuatkah penguasa bumi fisik roh air? Melihat aura Kuil-an, seharusnya dia baru saja dipromosikan menjadi penguasa bumi, dan kekuatan tempurnya belum sekuat itu. Bahkan jika dia adalah seorang pemuka bumi yang lemah, Lu Chen tidak bisa menjadi lawannya. Dalam adegan itu, ada seruan yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak sedikit murid Suantian yang mengkhawatirkan Lu Chen. Lu Chen, aku adalah penguasa bumi dengan tubuh roh air, dan aku akan membunuhmu dengan satu gerakan. Di tengah kabut tebal, suara dingin Ansi keluar, tapi aku berjanji kepada Raja tertinggi di atas bahwa aku hanya akan menghapus tetapi tidak membunuh, jadi aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Kamu memotong meridian dan dantianmu, dan kamu akan hidup-hidup Anda. Batang, jika tidak, jika pistol air saya tertusuk, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuh. Petik 2. Kamu adalah seekor anjing, seluruh keluargamu adalah seekor anjing. Lu Chen langsung berteriak, lalu mengangkat tinggi pedang panjangnya, dan aura pedang itu melesat langsung ke langit, membunuh ribuan cacing matahari yang menerangi gua iblis, membuat seluruh gua iblis redup. Manusia Lu Chen, jika kamu berani memarahi seluruh keluargaku, pergilah ke neraka bersamaku. Di dalam kabut, suara marah Ansi keluar. Kemudian, bayangan hitam di kabut bergerak, dan tombak panjang berkualitas air menembus kabut. Area di sekitar pistol air dipenuhi uap air dengan energi yang menakutkan, dan raungan pistol itu seperti gelombang laut yang luas, akan meruntuhkan gunung dan menghancurkan gunung. Kemanapun dia pergi, ruang itu sepertinya dihancurkan oleh gelombang besar, kekosongan itu sepertinya dihancurkan oleh aliran deras, dan kekuatan air dan udara berubah menjadi mesin udara yang menakutkan, mengunci Lu Chen dengan erat. Pada saat yang sama, pisau panjang Lu Chen sudah telah dipotong, dan jatuh langsung ke arah pistol air. Bunuh langit. Dengan satu tebasan, angin dan awan bergulung, ruang di segala arah runtuh, satu sisi kehampaan hancur, dan seluruh gua iblis besar berguncang dengan hebat. Bilahnya ada di mana-mana, bumi runtuh, dan jurang yang dalam muncul, mengarah ke awan kabut air. Ledakan. Bilahnya menebas tombak di tengah air, dan mengeluarkan suara keras seperti longsoran salju, yang mengguncang segala arah dan terdengar dari segala arah. Bilahnya membelah pistol penarik air, memotong pistol penarik air menjadi 2, dan menyebarkan kabut air, dan terus menebas orang yang menembakkan pistol itu. Sangat kuat hingga benar-benar merusak pistol airku. Pupil mata Ansi mengecil, dan ekspresi keterkejutannya muncul, namun hanya sekejap, digantikan oleh ekspresi marah. Jika kamu mematahkan pistol airku, kamu akan mati. Ansi tidak peduli dengan pedang yang menebas ke arahnya, dan dengan satu tangan, dia meraih separuh pistol air yang terbagi menjadi 2, dan terus menusuk ke depan. Engah. Engah. Ledakan. Kedua senjata penyerap air itu menusuk Lu Chen terlebih dahulu, masing-masing menusuk dada kiri dan kanan Lu Chen, dan menembusnya. Pisau panjang Lansuang kemudian juga mengenai Ansi, dan setelah memotong esensi pelindung tubuh Tianansi, pisau itu hanya memotong bahu kanan Ansi sedalam 3 inci, dan kekuatan pedang itu habis. Setelah pertempuran terjadi, kedua belah pihak terlempar ratusan kaki dan jatuh ke tanah. Saat berikutnya, ada hampir 20 juta orang di kedua sisi musuh dan kami, dan langsung terjadi keributan. Sebenarnya, seri Lu Chen sungguh luar biasa. Lu Chen ini benar-benar menyegarkan pemahamanku tentang seni bela diri. Manusia Lu Chen benar-benar seorang seniman bela diri mesum, orang ini pasti akan menjadi musuh besar klan. Monsterku di masa depan. Lu Chen perkasa. Bosnya perkasa. Petik 2. Semua murid Suantian sudah melompat kegirangan.
Ming Yue dan Waner saling berpelukan dengan penuh semangat. Hasil imbang satu pisau berarti Lu Chen menang. Jauh di atas langit, Tao Jin tertawa terbahak-bahak, sementara guru Gua Agung terkejut, seolah-olah dia melihat hantu di matanya. Saat itu, Ansi bangun, meminum pil, wajahnya penuh syok. Lu Chen juga bangkit, duduk bersila di tanah, menahan rasa sakit, dan tiba-tiba mengeluarkan dua pistol air yang menembus tubuhnya, dan darah mengalir keluar dari luka yang tertusuk. Lu Chen tidak terlalu peduli, dia mengeluarkan cairan esensi roh, mengangkat kepalanya dan meminum setetesnya. Setetes cairan esensi roh spiritual berubah menjadi aliran vitalitas, yang kemudian menyebar ke seluruh tubuh untuk menyembuhkan luka. Saat berikutnya, wajah Lu Chen sedikit berubah, pemulihan dari cederanya sangat lambat, lukanya belum berhenti mengeluarkan darah, dan vitalitas tidak cukup. Namun, Lu Chen segera memahami alasannya. Wilayahnya tidak berubah, tetapi basis kultivasinya yang sebenarnya sudah tinggi, dan dia termasuk dalam jajaran alam kesengsaraan surgawi. Tingkat kultivasinya telah meningkat ke tingkat lain, dan fisiknya juga meningkat. Entah itu Zantian yang telah kehabisan energi fisiknya, atau tubuhnya ditusuk oleh Ansi, setetes cairan esensi roh spiritual tidak dapat lagi memenuhi kebutuhannya. Lalu, jika satu tetes saja tidak cukup, cukup setetes lagi. Alhasil, setelah diminum beberapa tetes berturut-turut, efeknya masih sangat lambat. Lu Chen begitu kejam sehingga dia hanya menyesap cairan esensi spiritual, baru kemudian dia merasakan tubuhnya penuh dengan vitalitas yang agung. Saat ini, kebugaran fisiknya pulih dengan cepat, lukanya langsung berhenti mengeluarkan darah, dan sembuh dengan cepat. Saya pergi, saya belum mencapai yang mulia, saya harus menyesap jumlah saat ini, berapa lama air ajaib kecil ini bisa bertahan. Lu Chen merasakan sedikit sakit di dagingnya, berpikir bahwa dia memiliki cukup cairan esensi spiritual di tangannya, meminum setetes demi setetes pasti akan membuatnya bertahan pada kondisi terhormat. Jika digunakan dengan hemat, adalah mungkin untuk bertahan hingga tingkat suci. Sekarang tampaknya, belum lagi alam yang mulia, apakah dia dapat bertahan dari alam kesengsaraan surgawi adalah sebuah masalah. Dari dua kati cairan Ling Shenyuan yang diberikan Ling Huang, hanya tersisa sedikit lebih dari satu kati. Sekarang, berapa kali saya bisa meminumnya sekali? Ji Zantian, tanpa dukungan Sensui, itu akan menjadi kentut. Lu Chen merasa pusing. Meskipun 10 pohon roh kuno di Chaos Orb telah tumbuh, mereka belum membentuk esensinya. Di mana saya bisa mendapatkan lebih banyak cairan esensi spiritual? Kembali ke Linggu, apakah perlu sekitar 100 kati untuk menemukan Ling Huang? Tapi Ling Shen Yuanye bukanlah mata air pegunungan, itu adalah air suci dari klan roh, air ilahi di dunia, Ling Huang akan memberinya sekitar 100 kati. Terlebih lagi, Kaisar Feng Yao memberitahunya bahwa Ling Huang bukanlah orang baik, jadi jangan bertemu Ling Huang lagi. Di tengah depresinya, Lu Chen tiba-tiba merasakan sakit yang tak tertahankan di tempat dia ditusuk oleh pistol pompa air. Selain itu, rasa sakit yang parah dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, mengikis organ dalam, anggota badan, dan tulangnya. Lu Chen melihat ke bawah ke telapak tangannya, dan tiba-tiba menemukan bahwa seluruh tangannya telah membiru. Ini, keracunan. Pistol air Ansi beracun. Hahaha. Harus kuakui, kekuatan tempurmu, Lu Chen, sangat kuat. Benar-benar tidak terduga bahwa kamu bahkan bermain imbang denganku dalam satu gerakan. Kali ini, Ansi menengadah ke langit dan tersenyum, namun, kamu masih mati, pistol airku beracun, dan tidak ada obat untuk menyembuhkannya. Kamu segera diracuni oleh air dan berubah menjadi genangan air kuning. Air, terserap oleh bumi, tanpa meninggalkan tulang yang tersisa.